Dari sekian banyak program kesehatan yang harus dilakukan oleh semua insan kesehatan, terutama yang bertugas di lini pemerintahan, ada beberapa program yang menjadi perhatian nasional. Salah satunya adalah masih ditemukannya kasus-kasus anak-anak yang pertumbuhannya masuk dalam kategori pendek dan sangat pendek, di mana sebagian diikuti oleh gangguan perkembangan. Masalah ini menjadi keprihatinan semua pihak karena dikhawatirkan akan adanya lost generation di suatu masa nanti jika tidak segera diatasi mulai sekarang. Kondisi demikian dikenal sebagai kasus stunting. Stunting sendiri adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan anak balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronik ataupun infeksi yang kronis, serta ditambah dengan gangguan psikososial. Hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI untuk Kabupaten Bantul menunjukkan angka 14,9% di tahun 2022. Sedangkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM diperoleh angka sebesar 6,42% di tahun 2022 dengan total 3.001 balita terkena stunting. Dari permasalahan tersebut, maka disusunlah proyek perubahan. Proyek perubahan ini merupakan upaya langkah nyata DP3A PPKB Kabupaten Bantul dalam mengupayakan angka stunting yang sesuai definisi operasionalnya di Kabupaten Bantul. Dengan harapan dapat sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan gizi yang mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan, serta mengoptimalkan peran serta semua stakeholder yang terkait. Saya, Dra. Nini Estitarini APT MTH, selaku Kepala DP3A PPKB Kabupaten Bantul, merasa bangga menjadi salah satu peserta dalam PKN tingkat 2 Angkatan 23 tahun 2023. Saya mantap untuk mengimplementasikan proyek perubahan yang saya pilih, yaitu strategi Bantul Berunding, upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bantul. Bantul Berunding yang dimaksud di sini adalah merupakan akronim dari Bantul Bergerak Menurunkan Stunting. Mengandung maksud bahwa kegiatan ini untuk memastikan calon pengantin dan ibu hamil berisiko stunting mendapatkan penanganan yang adekuat untuk menghindari munculnya kasus stunting baru. Hal ini dilaksanakan antara tim percepatan penurunan stunting, bapak atau bunda asuh anak stunting, kadar tim pendamping keluarga, kadar posyandu, puskesmas, masyarakat, dan mitra lainnya. Dengan pendekatan temukan, tangani, tuntaskan atau T3 dimulai dari deteksi dini terhadap calon pengantin dan ibu hamil melalui aplikasi LSIMIL atau elektronik siap nikah dan hamil. Agar lebih meyakinkan, sasaran ini akan diperiksa ulang untuk mendeteksi risiko stunting. Bagi yang berisiko stunting, pendekatan komprehensif akan diterapkan dengan intervensi khusus atau sensitif. Tindak lanjut dan evaluasi akan dilakukan secara berkala sehingga berdampak pada menurunnya prevalensi stunting di Kabupaten Bantul. Tahapan pelaksanaan proyek perubahan terdiri dari 3 langkah, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di mana setiap jangka ini akan dibuat pentahapannya sejak dibentuknya tim efektif, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi kegiatan secara berkesinambungan dan terjadwal. Pada tahapan jangka pendek terdapat 8 milestone. Milestone yang pertama, pembentukan tim efektif. Pembentukan tim efektif ini diawali dengan konsultasi kepada pimpinan atau mentor yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi internal di DP3A PPKB Bantul. Tim efektif ini dikuatkan dengan SK Kepala Dinas P3A PPKB Bantul
terkait tim efektif strategi Bantul berunding. Milestone kedua, penentuan lokus Bantul berunding. Diawali dengan persiapan penyajian data prevalensi stunting yang ada di 75 kelurahan di Kabupaten Bantul. Di sini terdapat beberapa desa dengan kasus stunting yang angkanya cukup tinggi. Desa lokus stunting ini kemudian dibuatkan SK yang ditandatangani oleh Kepala DP3A PPKB Bantul. Milestone ketiga, penyusunan peraturan Bupati Bantul terkait Bantul berunding. Dalam hal penyusunan surat keputusan Bupati Bantul terkait Bantul berunding, diadakan rapat koordinasi oleh tim efektif. Tim efektif kemudian menyusun draft surat keputusan Bupati Bantul terkait Bantul berunding. Untuk penyusunan surat keputusan Bupati ini, tim efektif berkonsultasi dengan bagian hukum Setda Kabupaten Bantul. Milestone keempat, persiapan pelaksanaan launching kegiatan Bantul berunding. Sebelum pelaksanaannya, tim efektif membagi tugas kepada seluruh anggota tim dalam pelaksanaan kegiatan, di mana sebelumnya ditentukan lokus pilot project. Dalam hal ini ditetapkan bahwa lokus pilot project akan ada di Kelurahan Selo Pamioro, Kapanewon, Imogiri. Pelaksanaan launching Bantul berunding dilaksanakan di Kelurahan Selo Pamioro bersamaan dengan launching Bapak Asus Stunting atau BAAS. Milestone kelima, koordinasi ke lokus pilot project. Sesuai dengan penetapan lokus pilot project yang dilaksanakan oleh tim efektif, maka tim efektif bergerak untuk berkoordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting, bapak atau ibu asuh anak stunting, kader tim pendamping keluarga, kader posyandu, puskesmas, masyarakat, dan juga kepala kelurahan yang menjadi tempat pilot project. Milestone keenam, pelaksanaan pilot project. Selamat siang, hari ini kita melaksanakan sosialisasi pilot project untuk inovasi Bantul berunding, bergerak menurunkan stunting di Kabupaten Bantul, di mana untuk pilot project kami menunjuk Selo Pamioro, Kelurahan Selo Pamioro, Kapanewon, Imogiri sebagai pilot project dari inovasi ini. Nah, pilot project pada Selo Pamioro hari ini kita juga dukung dengan kegiatan yaitu penyuluhan atau sosialisasi tentang yang pertama adalah pola asuh bagi ibu-ibu yang memiliki balita stunting, kemudian ibu hamil yang berpotensi atau merupakan ibu hamil berisiko terhadap stunting dan juga calon pengantin yang berisiko terhadap stunting. Kemudian yang kedua adalah tentang pemberian makanan bayi dan anak. Kemudian yang berikutnya kami juga tadi memberikan pembekalan atau edukasi khususnya kepada ibu hamil dan calon pengantin yang berisiko yang memang sudah kita identifikasi. Karena di dalam inovasi ini kami lebih menekankan pada upaya pencegahan, ya, pencegahan terhadap kasus stunting baru, ya. Sehingga kenapa calon pengantin dan ibu hamil yang kita undang supaya lebih menyiapkan nanti ketika melahirkan itu bayinya tidak berpotensi terhadap stunting.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang dengan adanya program ini bisa menjadi edukasi buat saya dan teman-teman dalam mendidik dan memberi asupan makannya. Stuntingnya berkurang, jadi bisa melahirkan anak-anak yang cerdas. Menurut saya kan ibu hamil pertama kali. Menurut saya ini sangat bermanfaat untuk saya, soalnya banyak informasi-informasi yang belum saya ketahui, nanti saya bisa jadi tahu. Itu memberikan ya banyak manfaat, banyak pengetahuan tentang program hamil sama besok ketika mengasuh anak. Jadi tahu informasi tentang anak, kemajuan anak supaya Indonesia tetap maju, nggak ada yang stunting lagi. Terima kasih. Saya Lurah Kelurahan Selopamero, Kabupaten Imogiri. Jadi dengan adanya lokus di Selopamero itu sangat mendukung penurunan program stunting yang ada di Selopamero. Untuk itu kami atas nama Lurah Selopamero mengucapkan banyak terima kasih dari berbagai pihak. Kami sangat menerima dengan sangat terbuka dengan adanya program berunding ini, dan saya sangat berharap bahwa program ini nanti bisa bermanfaat, berfaedah untuk segera menurunkan dengan lebih cepat prevalensi stunting di Selopamero ini, di mana Selo ini merupakan prevalensi tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Purnomo, Wakil Bupati Kabupaten Bantul, memberikan support dan dukungan penuh kepada Ibu Nini Istitarini, Kepala DP3 APPKB Kabupaten Bantul, yang saat ini sedang punya ide untuk mengembangkan bagaimana menurunkan stunting dengan menyusun dan membuat sebuah inovasi proyek perubahan yang diberi nama Bantul Berunding. Bantul bergerak menurunkan stunting sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bantul. Sukses untuk Bu Nini dan mantap selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mendukung sepenuhnya inovasi yang dilakukan oleh Ibu Nini Istitarini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, berupa inovasi Bantul Berunding, bergerak menurunkan stunting sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bantul melalui pencegahan kasus baru stunting pada calon pengantin dan ibu hamil agar bayi yang dilahirkan kelak tidak berpotensi stunting. Selamat untuk Bu Nini, melanjutkan inovasi dan diimplementasikan di dalam program dan kegiatan di pemerintah Kabupaten Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, BKP Pusat. Saya ketemu dengan Bu Nini yang luar biasa. Dan sekarang ikut di Klatim 2 dan membuat proyek perubahan yang judulnya itu keren, itu karena Bantul Berunding. Singkatannya bagus. Bantul bergerak menurunkan stunting. Jadi Bantul Berunding ini bagus sekali. Kenapa sangat bagus? Karena cenderung mencegah. Ada yang nikahnya, cantiknya juga disentuh, kemudian ibu hamil dan juga pada kelompok anak-anak atau balita yang risiko tinggi stunting. Jadi saya kira saya mendukung dengan proyek perubahan dari Bu Nini ini, dan semoga ini bisa menjadi suatu inovasi yang merubah dan mempercepat penurunan stunting di Bantul dan best practice di Indonesia. Milestone ke-7, sosialisasi Bantul Berunding di media. Rapat tim efektif dilaksanakan untuk menentukan media mana saja yang dipakai sebagai sarana sosialisasi. Hai Sobat DP3A PPKB,
Hari ini, DP3A PPKB menggelar pelaksanaan pilot project Bantul Berunding. Stunting ini kan harus diatasi dari hulu ke hilir. Ya, jadi dari upaya kita bagaimana kita mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat bagaimana upaya pencegahan stunting supaya kita nantinya terutama kepada ibu-ibu yang masih pasangan usia subur yang masih nanti akan hamil dan punya anak itu bisa melakukan upaya pencegahannya. Jadi ini justru yang di istilahnya sekarang harus dikampanyekan itu bagaimana upaya mencegah, ya, preventif. Mencegah itu supaya ketika melahirkan itu bayinya sudah tidak berpotensi stunting. Oleh karena itu kami di Dinas P3A PPKB ini kita melakukan upaya pencegahan itu mulai sasaran kita mulai dari remaja, kemudian calon pengantin, kemudian ibu hamil, ya, artinya dan juga pada baduta, ibu pasca persalinan dan baduta. Milestone ke-8, evaluasi pelaksanaan Bantul Berunding. Tim efektif mengadakan rapat untuk menginventarisasi masalah-masalah yang muncul saat pelaksanaan dan juga mencari alternatif solusinya. Hasil rapat tim efektif ini dituangkan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Bupati dan Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada mentor saya, Bapak Agus Budi Raharjo SKM MKes, dan coach saya, Bapak Insinyur Yatno Isworo MP, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada saya hingga tersusunnya proyek perubahan kali ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan kepada teman-teman tim efektif yang telah mendukung, membantu dan memberikan semangat mulai dari awal hingga akhir terlaksananya proyek perubahan ini. Kepada para pihak yang telah mendukung, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akan berikan sebuah pantun. Kepiting jalannya menyamping, cegah stunting itu penting. Bantul Berunding.